Alright guys, welcome back again with me di channel @JabsDrakNews. Oke, seperti biasanya sebelum gua mulai kontennya, gua mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat para viewers baru, thank you banget ya karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasa, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Kemudian buat notifnya, buat lonceng notifikasinya, kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya ketika gua udah upload konten yang terbaru, kalian bisa langsung update dan tentunya bisa langsung nonton. Oke, buat tema konten pada kesempatan kali ini, temanya adalah konten rutinitas dan juga nanti bakalan gua share gimana cara buat klaim hadiah atau rewards dari Heroic Race. Karena sebentar lagi Heroic Race-nya udah selesai ya. Gua recordnya di hari Minggu malam, berarti Heroic Race-nya selesai di Senin sore nanti. Setelah gua upload konten, Heroic Race-nya itu selesai. Jadi sebisa mungkin kalian harus langsung klaim hadiahnya. Oke, sebelum itu seperti biasa gua mau ngasih nama 3 naga dari episode yang sebelumnya. Yang pertama ada Max Sauron, kemudian City Shark, dan juga Warlock Dragon. Oke, buat yang pertama kita kasih nama buat Max Sauron terlebih dahulu. Karena dia ada unsur elemen legendary, seperti biasanya gua taruh di habitat legendary supaya penuh ya. Oke, buat naga ini gua ambil dari komentarnya Muhammad Ilham. Max Sauron Dragon edit namanya menjadi King Aldos karena tangannya besarnya sama kayak Aldos, hero di game Mobile Legends Bang Bang. Oke, di sini gua setuju ya. Karena dari bentuk tangannya, cuman kalau Aldos itu tangannya cuman satu kan, yang gede itu cuman satu ya. Tapi it's okay lah, masih ada mirip-miripnya lah ya. Semoga di ML ada skinnya Aldos yang warna putih, biar makin mirip coy. Cuman kayaknya nggak mungkin lah ya. Dan yang kedua ada City Shark Dragon. Karena dia ikan hiu, tentunya gua taruh di habitat air ya. Buat naga ini gua ambil dari komentarnya Rizfree. City Shark Dragon edit namanya menjadi Trainer Shark, yang artinya adalah hiu terlatih. Trainer Shark artinya hiu terlatih guys ya, karena bentuk badannya benar-benar berotot cuy. Benar-benar berotot dan juga berurat, anjay. Dan yang terakhir ada Warlock Dragon. Seperti yang pertama tadi, dia ada unsur elemen legendarinya, jadi gua taruh di habitat legendary. Oke, buat Warlock Dragon, gua ambil dari komentarnya Faisal Skullcrow. Warlock Dragon edit namanya menjadi Adam Warlock, yang merupakan superhero di Marvel Comic. Oke, gua kurang ngerti sih kalau masalah Marvel, Avengers, dan yang sejenisnya itu gua kurang tahu karena nggak ngikutin ya. Cuman kalau dari namanya cukup keren lah ya, Adam Warlock. Oke,
3 naga sudah kita kasih nama. Dan untuk episode selanjutnya, untuk konten selanjutnya, gua ada beberapa naga baru yang bisa kita kasih nama ya. Yang pertama ada High Arcane Dragon. Arcane siapanya Arcana bang? Kagak tahu lah ya hubungannya apaan Arcana sama Arcane. Oke, kalau dari bentuknya sih keren ya. Efek animasinya, sayap kupu-kupu apinya, kemudian auranya itu keren banget. Dan pastinya elemennya juga bagus. Salah satu naga heroik biasa yang cukup bagus buat di build. Dan yang kedua ada Ultimate Soul Dragon, naga dari arena booster yang sebelumnya. Untuk bentuk badannya dia merupakan belut ya. Dari badan bawahnya itu mirip belut sih. Kalau kepalanya lebih ke ular kobra, cuman ada tanduknya anjay. Keren sih. Bentukannya cukup keren. Boleh-boleh lah ya. Lalu yang ketiga ada Haunted Dragon. Sama kayak Ultimate Soul, dia didapatkan dari arena booster yang sebelumnya. Naga gratisan yang bisa langsung bintang 2. Lumayan banget anjay. Iya, dia nggak tahu kenapa kok di pundaknya ada lilinnya anjir. Di pundaknya ada lilinnya coy. Nggak tahu juga itu fungsinya buat apa. Oke, berarti buat episode selanjutnya ada High Arcane, Ultimate Soul, dan juga Haunted Dragon. Jangan lupa kalian kasih nama ya. Dan kemudian karena Heroic Race-nya udah mau kelar, selesai, jadi gua mau gaskan request breeding dari komentar kalian. Sekalian gua juga mau nge-push PTS ya. PTS-nya adalah disuruh buat breeding. Jadi sekalian buat naikin PTS gua. Ini breedingan yang sebelumnya gua ambil dulu karena breeding asal juga. Langsung aja ambil semua. Dan untuk request breeding, gua ambil dari satu komentar yang sekaligus 3 request breeding. Yaitu ada komentar dari Faisal School Crow. Dia sekalian komen 3 breeding ya. Untuk request breeding yang pertama adalah breeding naga common bintang 5 dan juga sama naga common juga bintang 5. Oke. Kalau requestannya kayak gini, gua mau sekalian berusaha ya mencoba breeding untuk mendapatkan Cosmic Detonation, yaitu Flame bintang 5 dan juga Electric bintang 5 juga. Tentunya ada beberapa sampahnya dan ada Cosmic Detonation. Yang pastinya gua gak yakin sih bakalan dapet. Nah, bener kan, cuman 9 jam ya. Susah nge-breeding Cosmic Detonation itu susah banget. Selama gua main, gua cuman dapet 1 kali Cosmic. Itu pun gak gua terusin lagi buat nge-build naganya karena males. Spam breedingnya itu asli males banget. Oke, kemudian buat requestan yang kedua, masih dari komentarnya Faisal School Crow di komentar atau di request breeding yang kedua, yaitu breeding time dan juga High Gamma Guard Dragon. Oke,
Untungnya HGG atau High Gamma Guard Dragon, dia ada unsur elemen anciennya yang kalau di breeding sama time bisa dapat naga bagus lah ya. Ada satu naga yang belum gua punya, yaitu Ancient Magic Dragon. Oke, cuman satu yang belum gua punya ya. Apakah bakalan dapet? Oke, dapat naga baru. Meskipun durasi breedingnya cuma 11 jam, tapi dapat naga baru. Ini kayaknya VR sih. Harusnya dapat naga VR lah ya. Soalnya durasinya juga cuma 11 jam doang. Kemudian buat requestan ketiga, masih dengan requestnya Faisal Skullcrawl di requestan yang ketiga, yaitu breeding naga dengan satu elemen ancient dan juga naga dengan 3 elemen ancient. Kalau buat naga yang satu elemen ancient, gua cuman punya Chaos Dragon. Oke, buat yang nanya dapetin naga single elemen ancient itu dapatnya dari mana sih bang? Itu bisa kalian rescue ya. Dreamland, Chaos, dan lain sebagainya itu bisa kalian dapatkan dari rescue. Dan untuk naga yang punya 3 elemen ancient, oke, gua cari dulu. Karena ada beberapa sih, ada beberapa naga yang punya 3 elemen ancient dan kayaknya nyarinya juga bakalan susah ya. Kalau cuman 2, gua bisa pakai naga custom gitu loh, naga yang asli didapatkan dari breeding ancient. Oke, ada sih, cuma nggak bintang 5 anjir, nggak bisa kebuka telur-telurnya. Tapi ya udahlah ya, sesuai sama requestnya, coba aja di breeding. Ya, dapetnya emang kalau breedingnya agak susah dari segi elemennya, itu biasanya dapetnya ya kayak gitu. Itu kalau ampas ya. Sedangkan seperti yang gua bilang tadi, cara buat claim rewards dari Heroic Race, sebagian besar dari kalian pasti udah tahu caranya, pasti udah ngerti dimana buat klaimnya. Dan buat yang belum tahu, kalian tinggal buka news di sebelah pojok kanan atas di bawah logo atau menu pengaturan. Itu kalian klik aja. Setelah Heroic Race-nya benar-benar selesai, biasanya itu jam 5 atau jam 6 sore lah ya, itu bakalan muncul update news buat event-event terbaru dan juga info-info terbaru lainnya. Buat Heroic Race, kalian tinggal scroll aja ke bawah. Biasanya itu ada di bawah, nanti bakalan ada menu Heroic Race. Ya, nanti bakalan ada menu Heroic Race, dan ketika kalian klaim, nanti bisa ada menu buat results. Itu tinggal kalian klik aja buat klaim hadiah dari Heroic Race-nya. Pastinya bakalan muncul beberapa pertanyaan. Bang, kok punya gua nggak ada bang? Bang, gua menang nggak? Biasanya itu masih ada beberapa pertanyaan kayak gitu. Dan gimana caranya kalau Heroic Race-nya kayak gitu? Kalau menurut gua pribadi, hal seperti itu biasanya cuman delay. Biasanya cuman delay dari segi update Dragon City-nya ya. Terus caranya gimana bang? Simple aja, kalian bisa tinggal relock aja. Iya bener, tinggal relock aja dan nantinya pasti bakalan muncul. Terus kalau ada pertanyaan, bang gua juara 1 tapi kok nggak menang bang. Nah, Heroic Race itu ada kualifikasinya ya. Kalau Heroic Race itu harus
minimal lap 5 dan juara 1, atau mencapai lap 15 terserah mau juara berapa. Karena kalau udah lap 15 itu udah pasti dapet naganya. Tapi kalau di bawah lap 15 ya harus juara 1. Itu harus banget ya. Karena belum memasuki titik save point-nya, titik amannya itu belum memasuki. Dan selain itu juga pasti muncul pertanyaan kayak gini. Bang, kalau juara 1 di Heroic Race dan berhasil mencapai lap 15 juga, itu bakalan dapat 2 naga atau cuman 1, Bang? Tentu saja dapatnya cuman 1 ya. Heroic Race sama Marathon Race itu beda. Kalau Marathon Race itu bisa dapat 2 naga ketika kalian berhasil juara 1 dan juga berhasil mencapai lap 50. Oke, BTW gua ngelawan Spiked Pegasus dan bisa kalian lihat barusan dia habis ngeluarin skillnya, dimana kalau gua hit dia nggak bakalan kena damage dan damage-nya bakalan balik ke gua. Cara ngelawannya gimana, Bang? Simple aja. Simple aja, coy. Attack-nya pakai naga lain buat ngebuang pasifnya dulu. Nah, kan balik damage-nya ke gua kan. Kalau dia udah nggak punya pasif, baru kita goreng-goreng. Ya, baru kita goreng-goreng. Hilang kan dia kan. Semua naga mau sebagus apapun spek naganya, spek skillnya itu kalau kalian bisa ngelawannya ya nggak jadi masalah sih kalau menurut gua. Karena pasti ada counternya, itu udah pasti. Semua naga, semua skill naga itu pasti ada counternya masing-masing. Apapun itu ya. Bisa dari counter skillnya. Counter itu bukan satu jenis. Counter itu ada beberapa macam. Yang pertama dari segi counter skill. Counter skill ya. Catat counter skill. Counter skill itu kayak gimana? Misalnya kalian make Harpy Plasma. Harpy Plasma itu pasifnya adalah mengcounter Lich Fang dari naga vampir dan juga dari naga corrupted. Itu counter skill. Atau ngelawan Master Karma dengan skillnya Quantum. Itu juga merupakan counter skill. Sedangkan kalau counter elemen ya tinggal dilawan elemennya aja. Simple. Elemen flame di critical pakai elemen terra. Yang penting elemennya bisa critical gitu aja. Simpelnya gitu aja. Jadi kalian nggak perlu khawatir lah mau ngelawan naga apapun. Yang penting sama-sama bintang 5. Yang penting sama-sama bintang 5 bisa dilawan lah ya. Kecuali kalau naga musuh udah skillnya OP, kemudian dia juga level max, dan naga kalian bisa nge-counter dari segi skill doang, tapi nggak bisa nge-counter dari segi nyawa, kemudian damage, dan juga perks, ya bakalan kalah. Bakalan kalah coy. Karena di game ini itu level dan juga perks itu benar-benar ngaruh banget ya sama battle. Jadi nggak benar-benar bisa mengcounter semua. Cuman ya tetap ada counternya. Bukan berarti nggak ada counternya sama sekali. Nggak, pasti ada counternya. Oke, kurang lebih kayak gitulah. BTW buat arena sekarang gua agak lambat sih ngepushnya. Karena kemarin-kemarin itu agak susah buat ngepush misi dari Divine Pass-nya.
Dikit lagi udah komplit semua sih. Kalau udah komplit ya nanti tinggal beli Divine Pass-nya. Tinggal dikit lagi, tinggal beberapa misi doang udah kelar. Nanti tinggal beli Divine Pass-nya, kemudian tinggal gacha-gacha. Biar sekalian, tangan gua udah gatel banget pengen ngegacha chestnya Gamma Guard. Udah ada 2 chest yang terkumpul, tapi masih gua tahan-tahan banget anjir. Nggak gua gacha dulu. Biar ada banyak gitu loh yang bisa gua gacha. Kalau chest-chest kerucu kayak gini mah langsung gas aja ya kan. Oke, dapat orbsnya Contender Dragon. 50 Joker Orbs Legendary. Oke, lumayan lah ya. Dan karena durasinya udah cukup panjang, Wizard Hollow-nya juga nggak terlalu bagus ya. Kontennya cukup sampai di sini aja dan kita lanjut buat part yang selanjutnya di konten selanjutnya. Semoga banyak dari kalian yang berhasil memenangkan Heroic Race dan mendapatkan naganya supaya bisa lebih kuat buat progres akunnya. Oke, thank you buat semua yang udah nonton guys. Thank you banget buat semua yang udah support channel ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Thank you buat semua. See you next content. See you next episode. And bye-bye.